Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Untuk pada hari ini kita mulai untuk jam pertama pelajaran. Dalam pembelajaran ini kita semuanya harus mengucapkan salam dengan dipandu oleh ketua kelas. Coba ketua kelas siapkan dulu, ketua kelas siapkan. Sebelum kita mulai mata pelajaran, kita absen dulu ya. Aisrin Kaila Hadir. Iqbal Enggak datang. Kemana? Sakit. Muhammad Faris Askia Saufa Hadir Pak. Nisa Maulidan Aqsa Hadir Pak. Muhammad Keiza Hadir Pak. Fikriyanda Hadir Pak. Mulkan Hadir Pak. Aisyah Alifa Hadir Pak. Zahira. Hadir Pak. Satu Desa. Jadi cuma satu orang yang tidak hadir pada hari ini karena sakit tadi ya. Iya Pak. Sakit. Sebelum kita memulai mata pelajaran untuk pada hari ini, kita sama-sama untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional dipandu oleh Nisa. Ke depan. Dia akan buat. 1, 2, 3. Indonesia.
kemarin kita juga sudah mengenal tentang IPA, tentang organ-organ tubuh, tentang jenis-jenis penyakit yang diderita orang. Untuk kali ini kita belajar tentang apa kebutuhan kita. Rasa-rasanya pagi tadi apa yang kalian minta kepada orang tua kalian? Uang. Kenapa diminta uang? Untuk jajan. Apa yang dijajankan? Kue. Berapa? 5.000 rupiah. Berapa nolnya? 3. Kalau seandainya 4 nolnya? 50.000 rupiah. Ada yang jajan 50.000 rupiah? Ada. Jadi kalau seandainya uang itu masa sekarang banyak tidak dapatkan, kalau dulu tidak ada uang bagaimana? Kalian sekarang kalau nggak ada uang, tidak ada alat tukar yang kalian pegang sehari-hari, bisa nggak? Bagaimana kita membeli cabai di rumah? Dengan apa? Dengan uang. Kalau tidak ada uang bagaimana? Dikasih nggak orang cabainya? Tidak dikasih. Jadi untuk hari ini kita mengenal sejarah masalah uang. Di mana yang paling banyak uangnya? Di mana uang yang paling banyak? Hah? Di bank. Kenapa di bank? Tempat simpanan uang. Kenapa lagi di bank itu lebih banyak uangnya? Aman apa tidak di bank itu? Aman. Dijaga ketat. Tidak cukup satu orang yang tukang menjaga, 2 orang yang menjaga. Malahan pakai kamera lagi, ada CCTV memantau rata sudut. Nah, memantau rata sudut orang yang bekerja dari awal sampai dengan pulang. Malam pun ditinggalkan juga. Yang mengontrol adalah pengawas. Nah, pengawas itu bukan saja pengawas ANBK, pengawas ruangan, mereka juga ada pengawas. Jadi untuk yang pertama kita belajar tentang konsep uang. Uang ini mungkin nggak ada yang tahu ya. Ya, nggak ada mungkin yang nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau disuruh menambah-nambah, misalnya 1.500 tambah 500, 2.000. 2.500 tambah 3.500, 2.500 tambah 3.500, 6.000. Karena kenapa? Karena pakai ratus Bapak bilangnya. Tapi kalau Bapak bilang 25 tambah 35, 25 kali 35, bisa nggak? Paham berbentuk uang? Bisa. Kalau di video itu apa? Itu kan uang Pak. Baru tahu bentuk uang. Ini bentuk uang.
Ada yang tidak butuh uang? Enggak langsung. Semuanya butuh uang. Terkecuali? Ada yang kecualinya enggak? Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang butuh. Semua orang butuh uang. Kalau lagu itu, duit, kesini kau duit. Ya, mau kemana kamu dari duit? Uang identik dengan bank, karena uang itu duduknya di bank yang paling banyak. Kalau yang paling sedikit duduknya di mana? Di saku, ya, di dompet, kadang-kadang di selip buku. Itu yang 2.000. Kadang-kadang uangnya sudah terbentuk melepo sama minyak siap makan goreng pisang ya. Fikri dah menghayal dia uang. Kita jajan di sekolah ini, kita tidak ada uang, dikasih nggak sama guru? Dikasih. Jadi kita mengenal sejarah masalah uang. Sejarahnya, nah, sejarah uang juga ada sejarah. Manusia bersejarah. Mendirikan sekolah ada sejarah. Jadi semuanya ada sejarahnya. Jadi untuk yang pertama adalah sejarah perkembangan perkembangan uang. Nampak uang ini? Siapa yang ada di dalam? Manusia. Manusia sekarang? Apakah manusia zaman dulu? Manusia zaman dulu. Manusia zaman dulu itu kebanyakan orang kadang-kadang yang ada pakai celana. Baju nggak ada. Mereka ada juga membuat baju tapi pakai baju kulit domba, kulit binatang, kulit kayu. Nah, kulit kayu itu kalau dibelah-belah itu nanti disusun dia juga menjadi baju. Kulit kayu dijadikan celana. Makanya kalau lari agak berat sedikit. Bayangkan kalau pakai celana nanti nggak ada tali pinggang, pakai tali pinggang bisa nggak muat tali pinggang? Rasa pakai tali yang besar ya. Nah, ini manusianya manusia purba. Pada zaman manusia purba ini mereka tidak tahu uang. Kalau kita kasih hidup pada zaman mereka, kita kasih uang sama mereka 2.000, mau nggak mereka? Diambil uang dimakan. Kita kasih uang 1 koper, kasih sama mereka, diambil uang itu dimakan. Karena pada zaman ini mereka yang tahu adalah makan. Habis lapar perut, pergi mencari, masak, makan, berburu. Nah, pada zaman ini mereka berburu aja pekerjaannya. Jika mereka lapar, ambil, makan. Sama seperti misalnya kambing, ayam. Jika mereka lapar, dimakan. Karena mereka ada perut. Ya. Jadi pada zaman inilah mereka tidak tahu masalah uang. Mau kita kasih uang nggak penting, yang penting mereka makan. Pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada zaman itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Nah, jika mereka rajin, mereka hidup. Jika mereka pemalas, mereka punah, meninggal. Nah, kalau bahasa itu apa? Meninggoy. Ya, meninggoy. Nah, pada masa itu orang malas tidak digunakan,
hanya orang rajin-rajin lah digunakan pada masa itu. Yang kuat-kuat badannya digunakan. Kalau yang lemah-lemah enggak. Itu manusia pada zaman itu lebih besar daripada kita sekarang. Itu zaman nenek moyang. Siap nenek moyang kita, nenek moyangnya lagi. Pada zaman pra-sejarah, sebelum hidupnya sejarah, itulah pada zaman itu. Kalau sekarang kita mengenal dengan manusia purba. Manusia purba itu banyak tingkatannya. Nah, pada bab pelajaran IPAS nanti ada yang namanya pelajaran tentang perkembangan hidup manusia purba. Ada yang Megatropu, Homo sapiens, nanti ada tingkatan-tingkatannya, fase-fasenya untuk mengenal masalah manusia purba pada masa itu. Untuk yang kedua, ada gambar yang kedua. Apakah zaman sekarang? Tidak. Kapan itu? Nenek moyang, tapi pertengahan nenek moyang. Kalau untuk sejarahnya bisa kita sampaikan itu sudah ada baju. Mereka sudah mengenal anting. Iya, anting namanya. Ya. Mereka sudah mengenal yang namanya tempat makan. Apalagi itu yang ada di gambar. Mereka sudah tahu membuat rumah. Tapi walaupun rumahnya mungkin rumah-rumah pakai batang kayu, daun di atas yang seperti apa namanya yang model daun-daun rumbia, rumpun yang dianyam-anyam itu. Nah, ya. Ini pada zaman ini. Tapi kalau zaman ini mereka belum tahu yang namanya HP. Wah, belum tahu. Pada zaman ini memang mereka nggak perlu. Kalaupun ada dimakan. Siapa aja nampak dimakan, nampak kerbau malah dimakan, makan minta. Nah, enak. Nah, kalau cumi-cumi pun bisa juga mentah kan? Bisa. Cuman bagi pencernaan perut, bagi yang tidak bisa. Ya kan? Kalau kita makan yang harus dimasak, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Bukan, karena hukum kita. Allah yang menyuruh kita agar makanan itu tidak dimakan mentah. Harusnya kita memakan yang sudah dimasak supaya kuman dan bakteri pada makanan tersebut hilang, baru kita makan. Nah, itu sama yang menyuruh. Kalau enggak sakit perut, Bang tahu, mengetahui kalau seandainya makan mentah bagaimana hasil ke depan. Cacing akan hidup di dalam perut, ya kan? Nah, ini mereka sudah tahu, pada zaman ini mereka sudah tahu barang itu dia perlukan. Misalnya nanti Keza dia mempunyai satu batang pulpen. Siapa sampingnya? Nah, Cynthia dia ada satu buku. Cynthia tidak bisa bekerja jika tidak ada pulpen. Keza ada pulpen, tidak ada buku, tidak juga bisa bekerja. Sedangkan Cynthia dia ada 2 buku, Keza ada 2 buku. Jika sama-sama mempertahankan, bisa nggak? Bisa nggak menulis? Nah, 2 batang pulpen yang ada, tidak ada buku yang ada sama Cynthia. Nah, jadi mereka bertukarlah barang. Cynthia kasih sama Keza tadi 1 buah buku, Keza kasih 1 batang pulpen kepada Cynthia. Jadi sama-sama menguntungkan. Ada nggak yang rugi? Harganya sama. Jangan pula dengan harga pulpen 10.000, buku harga 1.000. Ya, itu kalau di ekonomi
rugi sebelah. Tidak menguntungkan. Nah, 9.000 lebih kurang. Bentuknya kalau silpa. Silpa itu hutang. Tidak ada untung. Silpa itu hutang. Tidak ada silpa ya. Nah, pada masa inilah mereka membutuhkan barang untuk ditukar kepada sesama orang yang membutuhkan. Misalnya dia menukarkan nanti ubi, sedangkan dia yang ada gandum. Mereka sama-sama menukar pada masa itu. Manusia telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh banyak kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka pun mulai melakukan pertukaran. Dan mereka sudah mulai melakukan pertukaran pada masa ini. Pertukaran antara barang dengan barang itu, itulah yang disebut dengan sistem barter. Ya, sistem barter. Kemarin dalam ujian ada soal masalah barter ya. Nah, barter itu adalah menukar barang dengan barang. Barang yang kita butuhkan, sedangkan sama yang orang lain juga kita butuhkan, maka kita tukar barang. Itulah disebut dengan sistem barter. Pada masa inilah sistem barter itu digunakan. Ini belum ada sistem barter. Itu apapun yang kita tukar dimakan semua itu. Yang penting bisa terisi perutnya. Apa saja jenisnya, mau dimasak nggak dimasak. Karena pada masa ini api tidak hidup. Jika musim hujan maka api tidak ada. Paling mereka nanti mengambil misalnya makanan mereka. Kalau ini api pakai batu. Iya, kalau musim panas kering pakai batu, pakai apa lagi? Pakai kayu, digosok-gosok, pakai batu, dicas batunya, keluar juga apinya. Kalian juga bisa melaksanakan itu. Ada batu di sungai itu, tapi batu yang warna putih. Putih yang ada kilat-kilat itu nanti diadu dengan batu yang warna putih kembali, bukan putih yang biasa, ada putih seperti mana? Hampir-hampir kayak tembus-tembus dia bentuknya. Nanti kalau dibuat dicas batu itu lama-kelamaan dia mercik di api antara batu. Nggak sembarangan batu juga. Memang ada tapi lama hidupnya. Kalau pakai parang dengan batu bisa juga sekali tebas api yang keluar, tapi percikan kecil akan kita hidupkan. Misalnya nanti ada satu batang rokok mau kita bakar, pakai parang dulu orang baru hidup api. Rokok putus sama-sama hidup putus. Ya, karena rokok pasti di sini teman-teman muka kita. Dah cas terus, cing. Rokok hidup putus. Karena kena barang. Nah, itu cara menghidupkan api. Kalau untuk dari kayu bisa juga. Yang penting sistemnya kayunya itu kering. Udah pernah diajarkan? Udah? Belum. Yang penting kayunya kering, ada di buku pembelajaran kita. Di YouTube diperkenalkan cara-cara membuatnya. Pakai diputar, nanti ya panaskan, tapi di bawahnya itu bukan kayu-kayu besar, tapi serbuk-serbuk, misalnya nanti serbuk kelapa. Kalau kita buat di bawahnya, nanti kita putar, dia sebentar aja itu. Tapi kalau lama-lama kita membuat putih pun nggak ada apa yang harus dibakar, ya nggak bisa juga. Harus bisa ya. Nah, kembali di waktu zaman inilah barter itu digunakan. Jadi untuk yang ketiganya zaman tua atau zaman sekarang, semuanya kita butuh pakai uang.
kita beli kosmos pakai uang, kita belajar jajan ke sekolah. Nah, jajan ke sekolah itu kita memakai uang. Uang itu lebih kita membutuhkan. Tapi dalam mencari uang itu, tidak benar. Ingat, dalam mencari uang itu semuanya kita harus uang yang halal. Tidak boleh kita mencari uang yang haram. Dalam pelajaran agama sudah disampaikan, kalau kita memakan haram, maka neraka menanti, neraka yang akan membakar. Kita mendapatkan dari kaki kita yang berjalan dengan perbuatan yang haram, kaki kita yang terpotong. Tangan kita mencuri uang yang haram, tangan kita yang dipotong. Apa saja, mau itu pencuri kecil, mau itu pencuri besar badannya, ya. Yang dia tetap namanya pencuri. Sama penyuh. Apa saja orang jika tersentuh, jika diberikan kepada kita, itu namanya mencuri. Dalam perbuatan haram. Maka kita mencari uang itu secara uang halal. Apa saja jenisnya. Tidak dianjurkan kita mencari uang yang haram. Kenapa? Coba dibaca. Dengan iya, itulah pada zaman sekarang. Semuanya kita membutuhkan keuangan. Apa saja bentuk jenisnya yang kita mau belajarkan. Mau kita membeli baju, mau kita mencari kain, mau kita mengganti gigi kita di rumah sakit. Jika nggak ada uang, maka ompong kembali kita pulang. Ya kan? Iya. Ada yang ompong giginya. Dan mana senyum beksodennya? Nah, senyum beksodennya. Senyum beksodennya jika giginya putih. Kalau giginya kuning, senyum apa namanya itu? Senyum gigi emas. Karena kalau gigi emas itu mahal harganya. Tapi kalau gigi kuning mahal harganya? Ada. Jadi untuk selanjutnya, nah, pengertian daripada uang. Ini nanti jangan bertanya-tanya. Kamu semuanya dicatat apa-apa saja yang keperluan untuk nanti kita presentasikan ke depan apa yang kita laksanakan. Pak, dicatat. Ya, dicatat. Dan itu nanti pakai di buku aja. Gak bawa buku. Buku nggak ada, Pak. Bukan juga nggak ada di bawah. Jadi pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang memiliki kadar pengumpulan nilai. Nah, yang sah. Kalau dibilang sah, berarti aku akurat, tidak bisa melenceng. Nah, alat tukar. Kalau di sini tadi, yang kedua tadi itu barter, itu belum sah. Bisa jadi kekurangannya kita waktu barter. Kadang-kadang kita membandingkan 1 kilo beras dengan 1 kilo ubi, harganya tidak mungkin sama. 1 kilo beras dengan 1 kilo ubi, misalnya 1 kilo. 1 kilo sama nggak 1 kilo?
Nah, 1 kilo ubi dengan 1 kilo beras sama nggak beratnya? Sama beratnya. Harganya? Beda. 1 kilo beras dengan 1 kilo emas. Mau nggak orang bertukar? Mau. Ya? Mau. Kalau kamu yang punya emas, Enggak mau. bapak yang punya beras, Enggak. mau nggak ditukarkan? Punya beras. Kan sama-sama 1 kilo. Jadi kalau emas lebih mahal harganya, Pak. Nah, kenapa waktu itu? Waktu pada zaman yang kedua tadi, mereka mau. Nah, pada zaman yang kedua tadi mereka mau. Kalau zaman pertama, ini makan aja. Pada zaman yang kedua mereka mau kalau kita menukarkan kita 1 kilo emas. Karena pada zaman itu emas itu mereka tidak membutuhkan. Ngapain mereka pakai emas-emas? Ada mereka pilih undangan? Nah, untuk apa mereka emas pada zaman yang kedua tadi? Jadi dijualnya, Pak. Nah, tengok di leher mereka Enggak ada emas. ada emas ini, anting mereka. Nah, perhiasan malahan dulu bukan emas, sama mereka itu mutiara, intan. Karena waktu itu banyak. Waktu itu banyak. Mereka kalau seadanya banyak pun Mereka enggak nggak ada artinya. Misalnya emas mereka ada 2 kilo, intan mereka 1 kilo dipakai. Pergi jalan-jalan sampai 2 kilo jauhnya. ada, Pak. Bisa. Ada pada zaman ini banyak harta mereka tapi tidak dibutuhkan. Pada zaman ini apa lagi? Tapi pada zaman ini, nah, disitulah mereka berlomba-lomba Untuk mendapatkan emas. untuk mendapatkan emas. Iya kan? Iya. Dalam masih 90 menit jadi setengah jam. Dan alat pembayaran yang memiliki pengukuran satuan hitung yang sah. Uang ini sah. Nah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang viral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non bank. Uang kartal itu, nah, uang viral itu ada jenis-jenisnya. Ada yang jenis uang pakai cek. Tahu cek? Cek. Cek itu 1 lembar kertas. Jika ada misalnya bapak tulis itu berbentuk uang. Misalnya Ai mau membeli sepeda. Bapak tidak kasih uang sama dia. Bisa nggak dia beli sepeda? Bapak tulis di 1 lembar kertas. Nah, di sini tolong kasihkan uang, tolong kasihkan sama Ai 1 sepeda motor. Misalnya uang ini sebanyak 6 juta atas nama Pak Kasman. Nanti bapak tanda tangan di sini. Bapak sobek, bapak kasih sama Ai. Dia pergi ke bank. Berlaku nggak? Berlaku. Yang bapak kasih tadi uang apa kertas? Kertas. Kenapa dia berlaku? Nah, di mana uangnya? Yang berlaku tadi adalah tanda tangan. Itu yang membuat berlaku. Orang tidak payah membawa lagi buku rekening. Bapak tinggal tolong kasihkan sama Ai uang sebanyak misalnya 6 juta untuk dia membelikan kereta. Bapak tanda tangan di situ. Apa tolong? Orang tua apa?
kanan, belakang, tengah. Oke, letakkan tangannya. Nah, oke, kita hitung. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, balik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tangan dipegang. Nah, coba diputar. Kiri. 1, 2, 3. Kanan. 1, 2, 3. Oke, kayak gini semua. Ya, lentikkan badannya, Berdekat tak? Berdekat enggak? Berdekat. Itu untuk kalau kalian lesu, ingin tidur, itu lebih baik. Ya, kasih detak. Ini diputar-putar sampai dia panas. Taruh di mata. Itu mengusir. Nah, bukan mengusir kawan, mengusir yang ya. Panas. Taruh. Jadi 3 kali kita lega mata kita. Oh itu ya, Pak. Kalau disiram air ya cepat iyalah. Aisyah ya kalau disiram air aja balik juga ya. Pagi tadi ada disiram air. Nah, ada yang tadi disiram air. Oke, kembali kita. Uang juga mempunyai ada uang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar, maka uang harus dipenuhi syarat-syarat. Dah, perhatikan. Dah, untuk yang pertama syaratnya dapat diterima oleh umum. Semuanya dapat menerima. Jika uang itu tidak dapat diterima, maka dia belum disebut dengan uang. Kita bisa juga mencetak uang kita. Di umum bisa nggak? Tidak, tapi itu belum sifat uang. Yang kedua, syaratnya tahan lama dan tidak rusak. Kalau uang sekarang rusak. Kalau kita lipat, berlipat ya. Kecuali dulu ada uang 100.000 dulu. Keluar uang 100.000 itu berbentuk kertasnya kertas seperti kertas minyak. Tidak, kalau kita buang dalam air dia basah, kalau dia kita lipat pun nggak melipat. Kalau kita robek itu bisa robek. Iya, bisa robek ya. Kecuali dibakar. Uang dalam Cina memakai uang itu. Iya, uang kertas keras dia. Di Rusia juga pakai itu, Pak. Dan banyak memakai uang sebab uang itu kebanyakan kadang-kadang orang waktu hujan, basah robek itu uangku bilang, uangku sudah basah sudah robek. Tapi kalau pakai uang mana sama kayak kita mendapatkan uang koin. Nah, uang koin nggak apa-apa, karena uang itu ada 2 jenis. Yang pertama uang koin, yang kedua uang kertas. Itu sama-sama sah, sama-sama berlaku. Uang koin yang paling tinggi berapa harganya? 1.000. Ada tengok uang 1.000? Ada banyak. Itu uang koin yang paling tertinggi karena koin itu adalah pecahan tertinggi.
Kalau di negara kita tidak ada lagi yang namanya uang sen. Sen itu di bawah, kita pakai sen juga. Kita Malaysia saja. Nah, dulu di bawah rupiah misalnya nanti 25 rupiah itu masih rupiah. Tapi kalau untuk di bawah itu ada sennya, 1 sen, 2 sen, jadi baru jadi rupiah. Kan kalau di Indonesia pakai Iya, sen juga. Sen mereka lebih tinggi harganya. Agak sen mereka ringgit. Mata uang kita adalah rupiah. Kalau mata uang untuk Amerika dolar. Itu dolar paling mahal. Dolar yang paling mahal. Dolar itu uang domestik nasional. Nah, uang yang dikenal sama orang, tapi Amerika semuanya bisa memakai uang negara itu. Yang uang internasional itu namanya euro. Ya, itu uang internasional. Ya. Jepang uangnya hanya bisa ditukarkan di Jepang, sama kayak uang kita rupiah. Kita bawa ke Malaysia tidak bisa kita membeli. Kita bawa uang kita ke Singapura tidak bisa membeli bakwas. Ya kan? Harus kita tukar dengan uang mereka. Kita bawa ke negeri Malaysia sana, kita tukar dengan uang mereka. Ringgit 100.000 nanti berapa ringgit dengan uang Malaysia? Kita tukarkan baru bisa kita membeli seluruh kebutuhan kita yang kita butuhkan. Uang mereka begitu juga, uang ringgit Malaysia tidak bisa membeli di tempat kita. Tidak mau kita, walaupun uang mereka itu kalau di bahasa kita 1 juta, 1 biji bakwan misalnya. Saya beli 1 biji bakwan boleh, harganya 1 juta. Dikasih uang mereka, mau nggak kita? Oh, nggak mau aku. Ada harganya tinggi. Jadi dia memang lebih Malaysia daripada tinggi. Iya, lebih tinggi mereka. Dengan mata uang kita. Amerika itu lebih tinggi lagi. Nanti ada Inggris. Jadi kalau uang kita itu disebut dengan uang nasional, uang negara, uang dalam negeri itu rupiah. Kalau uang domestik nasional itu bentuknya seperti uang Amerika. Uang Amerika bisa kita bawa ke kita, bisa juga kita tukar, tapi membeli tidak bisa. Satu-satu bisa kita beli dengan dolar Amerika. Kalau uang internasional itu uang euro yang Bapak bilang tadi. Iya, euro. Yang kedua tadi data lama, yang ketiga Mudah disimpan dan nilainya tetap. mudah disimpan dan nilainya tetap. Mudah kita simpan, nggak ribet-ribet kita ambil uang kita simpan di bank. Kita simpan di bank. Siap kita simpan 1 juta kita ambil 1 juta. Ada nggak dikasih 700? Enggak. Nggak ada. Paling nanti potong 5.000, potong bunga biasa, potong-potongan sudah biasa ke banknya. Nah, kalau dia biasa ke bank itu tahu. Kamu kenapa? Dan keempat, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Nggak mungkin beratnya 1 lembar sampai 1 kilo kan? Kalau seandainya beratnya 1 kilo, uang 100.000 beratnya 1 kilo, kita bawa uang 1 juta. Bagaimana mengangkatnya? Fikri, bagaimana mengangkatnya? Coba. Bagaimana kita mengangkatnya jika uang segitu beratnya? Nah, 1 lembar uang 100.000, 1 kilo beratnya. Kalau seandainya 1 juta, lalu 1 M, mati di bawah. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi. Mudah dibagi itu misalnya uang 1.000, mudah kita bagi 500 orang.
besar bagi 3 misalnya, dan juga kita bagikan sampai uang rinciannya bisa kita bagikan. 6. Jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Jumlahnya tidak dikeluarkan oleh banyak-banyak. Nanti kita bilang, Pak, kita ini negara kita miskin. Ya, negara kita ini misalnya tidak ada uang, kenapa nggak dicetak uang banyak-banyak Pak supaya kita kaya? Ya kan? Ada di pikiran kayak gitu? Kalau seandainya diciptakan uang sama kita banyak-banyak, malahan ekonomi makin terpuruk karena harga barang makin naik. Uang banyak, harga barang naik seperti Afrika. Nah, orang kulit hitam sana, Afrika sana, kondisi ekonomi mereka, uangnya diciptakan banyak-banyak oleh negaranya. Mereka berpikiran supaya negaranya maju. Karena banyak uang dipikir negaranya bisa maju. Rupa-rupanya gitu, misalnya mereka membutuhkan satu buah HP yang harga sama kita misalnya HP nanti 2 juta, 3 juta, di Afrika bisa 30 juta, 50 juta di HP. Mereka beli beras, misalnya mereka beli beras 1 bambu, harganya bisa 10 juta 1 bambu. Yes. Karena mereka mencetak banyak uang di negaranya. Tapi kalau mereka mencetak sedikit di negaranya, maka ekonomi daya beli akan juga turun dengan sendirinya. Memang begitu. Makanya Indonesia ini mencetak uang pas-pasan. Jadi inilah jumlahnya terbatas, tidak dicetak banyak-banyak. Iya, tidak mudah dimasukkan kalau dicetak sedikit. Memasukkan itu enak uang. Cuma ada banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau kita ada uang, bagaimana cara kita membedakannya? David, bagaimana kita membedakan uang asli dengan uang palsu? Bagaimana? Bagaimana kita membedakannya? Tengok aja. Bagaimana? Fikri, Fahri. Langkah yang pertama membedakan uang asli dengan uang palsu adalah meraba. Uangnya asli apa tidak? Kalau uang fotokopi, dia seperti kertas biasa. Kalau uang asli dia agak kasar, tulisannya nanti di telegram agak kasar. Yang kedua, di terawang. Tahu di terawang? Uang itu kita perhatikan, di dalam uang itu ada yang gambarnya putih. Kalau kita perhatikan di tempat cahaya, maka timbul ada orang. Itu namanya di terawang. Ada semua uang. Jika kalian perhatikan nanti di uang itu tidak ada, coba ada yang ada uang. Siapa yang ada uang jajannya? Coba keluarkan uang 1.000 kayak uang 5.000, coba dikeluarkan. Nah, coba dikeluarkan. Perhatikan gambar siapa dia di situ. Nah, coba perhatikan di tempat putih itu siapa yang ada di dalam. Nah, udah putih. Nah, dan di sini ada gambarnya. Ya. Ini pecahan uang 1.000, uang 2.000 juga ada di dalam ini orang sampai dengan uang 100.000. Karena uang mata uang yang tertinggi, uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah uang 100.000. Iya, uang 100.000. Jadi itu ciri-ciri kita. Yang pertama tadi kita mengeraba satu keuangannya. Jika itu kasar, maka itu uang asli.
serinya, siap tanda tangan. Ada juga di dalam ini tertulis uang mainan. Kadang-kadang dilipat nanti. Nah, pakai stempel itu kita buka uang mainan. Ataupun yang jenis sekarang uang monopoli ya. Nah, lipat-lipat kita pikir iya juga. Banyak orang. Ya, kita lipat uang sobek. Untuk yang nomor 7, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Ya. Siapapun yang memegang uang, dia akan puas. Kecuali orang tidak ada uang. Dia ada uang 100.000 di sampingnya, dia puas dengan uang 100.000. Tidak mungkin dia harus bisa puas dengan uang 1 juta, sedangkan di kartunya 100.000. Ya. Untuk yang selanjutnya lagi fungsi uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran, itu betul. Kemanapun kita pergi sebagai alat pembayaran. Yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Ya. Ya. Orang rata-rata menyimpan uang itu untuk masa depan, untuk kekayaan mereka. Satu yang seterusnya sebagai alat pemindahan kekayaan uang, dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Yang betul. Mewahnya rumah itu melambangkan dia kaya. Tidak mungkin dia membuat uang itu dan membuat rumah itu dari uang, disusun uang, nilai, baru dibilang wow kaya kan dia. Tidak. Ya. Tapi orang menengok rumahnya besar, orang kaya. Kayanya di harta. Kalau di segi agama belum tentu kaya di hati. Kaya hati belum tentu kaya harta. Lebih baik kaya harta, kaya hati. Itu baru bagus. Ada iman, ada takwa, hatinya bagus. Jatuh sebagai alat pembentuk modal. Tidak ada itu, ya modal usaha kita. Jatuh alat pengukur harga barang dan jasa. Untuk mengukur harga setiap yang kita ini, misalnya ini kalau kita pasarkan berapa? Dapat dia 5.000? Dapat dia 2.000? Nah, misalnya kita bilang ini 5.000, kenapa harus kita bilang ini 5.000? Kenapa harus kita sebut dia uang? Ya, nilainya jika kita bandingkan dengan uang dia 5.000. Nilai seninya jika kita bandingkan dengan uang harganya 5.000. Nah, makanya disebut dengan di bawah tadi ada pengukur harga barang dan jasa. Seterusnya jenis-jenis uang. Uang logam. Apa itu uang logam? Iya, uang koin. Uang kertas, uang yang selama ini kita gunakan yang berbentuk kertas. Uang kartal. Nah, uang kartal ini sama dengan uang ini. Uang kira ini dia berbentuk seperti yang Bapak tulis tadi. Cek. Nah, itu disebut uang kira. Jadi berdasarkan pemakaian uang domestik. Nah, sudah Bapak terangkan ini. Uang domestik itu adalah uang dalam negeri. Berbentuk misalnya kalau kita contohnya rupiah. Ya. Itu yang kedua adalah uang regional. Uang regional adalah uang yang dipakai oleh negara-negara, misalnya dengan uang Amerika tadi. Bisa mereka pakai, bisa juga kita pakai, tapi tidak bisa untuk pembayaran kita yang sah. Dan itu yang ketiga adalah uang internasional. Nah, seperti euro tadi, apa sampaikan uang umum.
Satu. Habis. Nah, ini yang terakhir. Jadi untuk kali ini kira-kira masih ada waktu. Nah, semuanya sekarang sudah mendengar permasalahan ataupun sejarah suluk-suluk masalah uang. Nah, kali itu ya. Nah, kita sudah belajar dari pertama masalah uang, alat kebutuhan manusia. Nah, sekarang tadi ada Bapak suruh untuk mencatat ataupun mempresentasikan hasil kerja kalian. Bapak minta 2 orang untuk mempresentasikan masalah fungsi ataupun kegunaan uang. Misalnya yang atasku kan Ali sama Cynthia, nanti Ali Ya, berdua orang satu kali presentasi. Nah, sekarang Kak Isri, Mikaela, sama-sama kita dengarkan presentasi dari Isri, Mikaela tentang pendidikan ataupun mata pelajaran IPAS yang berbentuk hasil ataupun fungsi dari keuangan yang akan dibacakan oleh Isri, Mikaela. Ya, berdua, satu orang lagi siapa? Sofa, ya, Sofa maju Sofa. Bu ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isri Mikaela dan teman saya Asia Sauta. Saya akan mempresentasikan apa yang kami dapat dalam mata pelajaran kita tadi tentang sejarah tentang uang tercipta. 1. Pengenalan uang pada zaman kuno adalah pada tahun ini manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa itu ingin memasuki berjalannya mereka harus berusaha sendiri. Dalam arti mereka akan menyembunyikan pertukaran dengan cara mereka. 2. Pengenalan uang pada abad pertengahan adalah manusia telah memahami proses pertukaran barter. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam dan mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. 3. Pengenalan uang pada zaman sekarang adalah dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki sistem barter. Maka manusia mulai berpikir untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Maka muncullah uang untuk memudahkan transaksi manusia. Demikian prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk presentasi yang kedua yang disampaikan oleh Cynthia. Nah, untuk Cynthia kita tetap maju ke depan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan di samping saya Aksa. Saya akan mempresentasikan apa yang
Tentang syarat-syarat uang agar diterima banyak orang. 1. Dapat diterima banyak orang. 2. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 3. Mudah disimpan dan nilainya tetap. 4. Mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. 5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. 6. Jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. 7. Uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Demikian prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi ya, presentasi. Ya, baik. Nah, presentasi. Sudah mendengar tadi? Masalah keuangan tadi? Sudah? Sudah. Kalau seandainya kalian ini hidup pada masa zaman sebelum uang itu digunakan, bagaimana? Zaman purba bagaimana? Hah? Pasti kalian bagaimana bentuknya jika kalian hidup pada zaman itu? Kalau kita hidup pada zaman itu enak. Enak. Dan nggak mikir mau buat apa. Kita nggak mesti mencalonkan jadi peneliti. Kita nggak mesti mencalonkan jadi presiden. Pikir. Sesuai dengan zaman itu pula. Ya kan? Kalau zaman sekarang, kalau zaman itu tumbuhan tidak banyak tebal, polusi tidak ada asap kendaraan, ya kan? Rusa mau kita tengok enak, mau tengok gajah senang, mau tengok jerapah. Sekarang apa yang kita tengok? Nah, baru kita mencari di kebun binatang. Kita mencari di kebun binatang baru kita mendapatkan. Jadi untuk minggu depan, nah, tadi kita belajar tentang masalah uang. Untuk minggu depan semuanya dikumpulkan masalah LKPD tentang pengerjaan jenis-jenis dan mata uang yang kita pelajari untuk minggu depan. Mari. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang kelanjutan masalah mata uang yang ada di seluruh negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Thailand, Brunei, ratusan. Nanti kita menghitung jenis-jenis mata uang mereka. Nah, kalian banyak juga jenis mata uangnya. Kalau nanti tengok kalau peso Arab, dinar, dua dinar. Kalau Cina yen. Satu yen itu kalau di dolar yen kan. Nah, kalau kita kalau rupiah. Jadi kelas tadi ini bapak semua. Halo. Hai. Coba semuanya salam ketiknya bagaimana salam ketik? Pertama niat.
cara memproduksi orang yang begitu betul kalian. Udah lagi. Nah sekarang kita sudah selesai untuk mengikuti mata pelajaran IPS hari ini, IPAS dari awal sampai akhir. Jadi terima kasih Bapak ucapkan untuk hari ini. Yang intinya Bapak ulang kembali, penggunaan uang kita jangan disalahgunakan. Mencari uang itu boleh, tapi dengan cara yang halal. Tidak boleh kita mencari uang dengan uang pekerjaan yang haram. Berbuat baiklah dari semenjak kecil sampai dengan dewasa. Jika memang kita berbuat baik, maka apapun yang kita dapatkan itu semuanya positif, semuanya baik juga pada. Oke?